Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Tuhanlah kekuatanku, Tuhanlah nyanyianku, Dialah keselamatanku. Jikalau Dia di pihakku, terhadap siapakah ku gentar? Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus.
Mazmur 104 ayat 33 sampai dengan 34. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Selamat pagi saudara-saudara, jumpa lagi dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Di sini kita berkesempatan untuk bukan hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi juga bersatu hati saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, tolonglah kami manusia dalam segala keterbatasannya untuk bisa mengerti firman-Mu yang Maha Kudus. Dalam keterbatasan kami, biarlah kami boleh mendapat hikmat dari Roh Kudus untuk bisa memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari kitab Yehezkiel pasal 39 ayat 7 sampai 8. Dan aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel, dan aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Sungguh pasti datang dan terjadi, yaitu hari yang sudah kufirmankan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam bacaan Alkitab kita hari ini, kita melihat bahwa Tuhan berjanji memberikan pemulihan kepada umat Israel. Dan di situ dikatakan bahwa aku akan menyatakan namaku yang kudus di tengah-tengah umatku Israel. Aku tidak lagi membiarkan namaku yang kudus dinajiskan, sehingga bangsa-bangsa akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang Maha Kudus di Israel. Di sini kita melihat bahwa janji pemulihan Allah tujuannya adalah agar orang-orang melihat kekudusan Tuhan. Janji pemulihan tujuannya bukan manusia yang dipulihkan, tapi agar orang melihat kekudusan Tuhan. Hal yang sama berlaku juga dengan hukuman yang diterima oleh manusia atas kesalahannya. Dalam banyak bagian di Alkitab, Tuhan memberikan penghukuman juga supaya orang melihat bahwa akulah Tuhan dan tidak ada yang lain selain aku. Saudara-saudara, di sini kita melihat entah itu pemulihan, berkat maupun penghukuman, tujuannya bukan manusia itu, tetapi agar Tuhan diakui dan dimuliakan. Nah, saudara-saudara, kalau kita melihat seperti itu, mungkin akan ada pertanyaan. Kok Tuhan gitu amat ya? Kok Tuhan seperti sosok yang sangat gila hormat? Jadi tidak peduli manusia itu menderita atau senang, ada yang jadi korban atau ada yang menang, yang penting nama Tuhan dimuliakan. Tentu bukan demikian maksudnya saudara-saudara. Tetapi poin yang pertama adalah hidup ini bukan soal kita sebagai manusia. Hidup tidak berpusat pada kita, pada apa yang menyenangkan atau yang menyedihkan kita. Kadang-kadang itu terjadi ya manusia ya, bertanya, kalau Tuhan itu baik, kalau Tuhan itu maha kuasa, kenapa hidup saya susah? Kenapa saya tidak menjadi pemenang? Kenapa saya tidak mendapatkan apa yang saya minta? Tapi saudara-saudara, ada juga orang yang memuji Tuhan ketika dia juga banyak berkat. Tuhan itu baik, lihat ini, bisnis saya berhasil, usaha saya maju, saya tidak pernah kekurangan, puji Tuhan. Saudara-saudara, tentu itu hal yang manusiawi dan baik untuk mengucap syukur, memuliakan Tuhan ketika kita merasa hidup itu banyak berkat. Ya, jangan malah tidak tahu bersyukur ketika Tuhan sudah memberi banyak tapi masih saja tidak bersyukur. Tetapi kalau kita mengukur Tuhan dari apa yang terjadi pada diri kita, itu menjadi sangat sempit dan keliru. Karena Tuhan itu jauh lebih besar daripada itu semua. Pengalaman-pengalaman dalam hidup kita, suka duka itu dipakai Tuhan untuk membuat kita melihat, mengakui, mengalami kekuasaannya, kekudusannya.
Dan saudara-saudara, di sini tujuannya bukan dalam arti supaya Tuhan menjadi besar, karena Tuhan sudah besar. Kita tidak mengakuinya, kita menyangkali Tuhan, tidak akan membuat Tuhan jadi lebih kecil atau Tuhan menjadi hina. Tuhan tidak membutuhkan kita untuk menjadi Tuhan. Tetapi saudara-saudara, ketika dikatakan bahwa orang melihat kekudusan Tuhan, itu sebetulnya juga dalam arti kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami pertumbuhan spiritual, kita mengalami Tuhan. Dan itu adalah suatu hal yang esensial, bahkan eksistensial dalam hidup kita. Esensial artinya sesuatu yang penting, eksistensial artinya sesuatu yang mendefinisikan keberadaan kita di dunia ini. Kalau kita hidup di dunia tanpa kita pernah mengalami kuasa Tuhan, kebesaran Tuhan, tanpa kita pernah mengalami Tuhan dalam hidup kita, bisa dibayangkan saudara-saudara, alangkah sia-sianya. Ya, bahkan orang-orang yang sampai pada titik mereka tidak percaya ada Tuhan, kaum ateis sekalipun, dalam hidup mereka pernah mengalami suatu pencarian untuk mengalami Tuhan. Nah, saudara-saudara, disinilah maknanya bahwa semua yang terjadi dalam hidup kita adalah agar orang melihat kekudusan Tuhan, agar nama Tuhan dimuliakan. Sekali lagi, bukan Tuhan itu kejam atau gila hormat, dan juga bukan hidup itu berpusat pada manusia, tetapi menjadi yang inti dan menjadi yang mendasar bagaimana kita mengalami Tuhan. Nah, saudara-saudara, Tuhan yang kudus bukan berarti Tuhan yang terpisah dari dunia. Ini ada bahaya dualisme dalam beragama ketika memandang Tuhan sebagai yang maha kudus, lalu karena kita sebagai manusia tidak mungkin menjadi kudus sepenuhnya, sulit banget. Saudara-saudara, maka seringkali orang memisahkan Tuhan dari kesehariannya. Ya, kalau lagi mau baca Alkitab aja baru kita rasanya mengudus-nguduskan diri. Kalau sekarang kita nggak bisa ke gereja, mungkin cuma hari Minggu kita tiba-tiba jadi berlaku, berkata-kata baik, tapi biasa-biasa tidak. Tentu bukan seperti itu. Kata kudus dalam bahasa Ibrani adalah kadoshi, artinya tuh yang dipisahkan, dikhususkan. Jadi seperti roti perjamuan kudus kan sebetulnya kan roti yang dibeli dari bakery. Tetapi dia menjadi roti sakramen ketika dia dipisahkan, dikuduskan, sakramen dari kata sakrat itu, disakralkan, sehingga itu menjadi sesuatu yang ilahi. Saudara-saudara, demikian juga ketika Tuhan yang Maha Kudus dan kita sebagai umatnya, artinya kita bukan berarti menduakan dunia, ya ada yang kudus dan ada yang biasa-biasa saja, tetapi bagaimana kita selalu punya tempat untuk Tuhan dalam segala sesuatu. Justru sebaliknya, bukan memisahkan, tapi dalam segala hal yang kita lakukan, di situ ada ruang bagi kekudusan Tuhan. Sehingga dengan demikian ketika kita berbisnis, kita tidak sekedar cari uang, tetapi ada ruang di mana di situ Tuhan dikuduskan. Ya, makanya bisnisnya nggak boleh nipu, nggak boleh curang, nggak boleh serakah. Dalam kita berelasi dengan sesama bukan sekedar pertemanan, bukan sekedar hubungan suami istri, orang tua dan anak, tapi ada ruang untuk Tuhan dalam relasi tersebut. Sehingga kita juga memperlakukan sesama kita bukan hanya sebagai orang tua kita, anak kita, pasangan kita, tetapi sebagai makhluk Tuhan yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, menjadi umat Tuhan yang Maha Kudus, yang menyatakan kekudusan Tuhan adalah juga bagaimana kita bukan berarti menjadi orang yang sok suci, tetapi menjadi orang yang mampu menggali makna dalam setiap peristiwa. Ya, memberi ruang untuk Tuhan dalam setiap kegiatan kita, dan juga dalam setiap hal yang terjadi dalam hidup kita ada ruang di mana kita menggali makna di situ. Dan inilah yang memampukan kita untuk bisa menjalani kehidupan ini. Kehilangan, kegagalan, kesakitan, duka cita, saudara-saudara, kalau itu hanya terjadi tanpa ada makna, tanpa ada hikmah yang bisa kita ambil, itu hanya menjadi sesuatu yang menyakitkan dan bahkan membuat orang menjadi pahit. Tetapi kalau kita mampu untuk menggali makna dan belajar dan bertumbuh dari situ, ya disitulah segala sesuatu itu, suka dan duka itu Tuhan pakai untuk membuat kita bisa mengalami Tuhan. Nah, oleh karena itu pada saat ini saudara-saudara, saya berharap saudara dalam keadaan yang baik, tetapi jikapun saudara tidak dalam keadaan yang ideal,
percayalah bahwa di situ saudara tetap memiliki ruang. Di situ tetap ada ruang untuk Tuhan bekerja dan ada makna untuk kita gali. Semoga kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita untuk bisa terus mengalami kehadirannya. Amin. Marilah kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan, kami berdoa memohon untuk karunia-Mu agar negara, lembaga dapat bekerja sama untuk menanggulangi pandemi global COVID-19 dan juga menemukan vaksin untuk COVID-19. Ya Tuhan, padamu kami memohon. Kami juga berdoa untuk penurunan laju penularan COVID-19 di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia, sehingga kami boleh segera pulih dan bangkit dari situasi saat ini. Padamu Tuhan kami memohon. Kami juga berdoa agar aparat keamanan dapat terus menghadirkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan menjaga keutuhan bangsa kami dari orang-orang yang memanfaatkan situasi di masa sulit ini. Padamu kami memohon. Kami juga berdoa Tuhan untuk pekerja medis dan orang-orang yang terkait pekerjaannya dengan tingginya resiko penularan virus, agar mereka boleh tetap sehat dan Tuhan selalu melindungi mereka dan juga keluarga mereka. Padamu kami memohon. Kami berdoa juga ya Tuhan, agar pemerintah dapat menanggulangi krisis ekonomi yang mulai timbul, agar penyaluran bantuan juga tepat sasaran dan tidak dikorupsi. Para pengusaha memiliki kemampuan, kreativitas sehingga dapat mencegah terjadinya PHK dan mereka sendiri juga tetap dapat bertahan. Padamu ya Tuhan kami memohon. Saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk ibadah-ibadah yang dilakukan secara online dan berbagai pendampingan yang juga dilaksanakan oleh gereja, agar Tuhan memakai semuanya untuk menguatkan iman kami umat-Mu. Dan biarlah khususnya GKI Surya Utama juga terus bisa menjadi saluran berkat bagi mereka yang mengalami kesulitan. Padamu kami memohon. Kami berdoa juga Tuhan agar dalam masa karantina ini ada kesehatan dalam keluarga, di mana kami bisa saling mendukung, sehingga baik mereka yang bekerja maupun belajar dari rumah, atau yang kehilangan pekerjaan dan harus ada di rumah, dapat tetap bersuka cita, bersemangat, dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Padamu kami memohon. Kami berdoa ya Tuhan, karuniakanlah kepada kami, khususnya mereka yang sakit, yang lanjut usia, kekuatan, pemulihan. Tuhan menjaga mereka yang harus dirawat di rumah sakit maupun juga berobat jalan. Kiranya Engkau melindungi dan menjauhkan mereka dari yang jahat. Padamu Tuhan kami memohon. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan, untuk setiap kami, dalam segala kehidupan, pergumulan kami. Kiranya Tuhan Engkau selalu hadir dan menyatakan kasih dan kuasa-Mu pada kami. Padamu ya Tuhan kami memohon. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam
dalam terang kasih-Nya.